Iya teman-teman, jumpa kembali ya untuk kesekian kalinya. Ya untuk yang ini Galaxy BD2.8 teman-teman. Mungkin kemarin di video sebelumnya itu BD2.5 ZR. Nah, ini Galaxy BD2.8 Lexus ya, sama-sama Lexus ya teman-teman. Tetapi yang ini beda topologinya teman-teman ya. Untuk yang BD2.8 ini dia itu full brick ya, cenderung ke full brick. Ini juga mengalami kerusakan. Untuk secara keseluruhan saya kira ini ya tidak ada beda ya dengan yang kemarin yang BD2.5. Cuma bedanya yaitu yang kemarin itu ya BTL-nya, dan yang ini itu full brick ya. Nah, kemarin ini juga rusak parah teman-teman. Jadi ini juga rusak parah kemarin. Sempat sudah juga saya ganti soket IC-nya karena terbakar ya bagian ini. Dan MOSFET-nya kesemuanya 4 biji ini dia rusak 2 biji ya. Jadi tak ganti nanti dengan tipe yang beda. Bawaannya ini dia 4332, kita ganti P260. Nah, untuk kerusakan yang ini teman-teman, kemarin juga saya mengukur ada kerusakan di bagian diode di sini. Ini ada 4 diode. Jadi saya ganti semuanya itu menggunakan bor 460 teman-teman ya. Jadi saya kira untuk langkah-langkah perbaikannya itu sama seperti yang video sebelumnya ya, nggak ada beda. Cuma mungkin kalau terjadi kebakaran, terbakar pada IC atau apa, teman-teman jangan lupa cek bagian belakang atau bawah jalur itu, takutnya ada jalur yang putus terbakar. Itu harus kita cermati. Untuk yang ini dia tidak ada teman-teman ya, tidak ada yang terbakar. Jadi sama ya. Ini untuk transistor totem pole ya teman-teman, ini dicek ya semuanya. Meskipun rata-rata itu kerusakannya biasanya hanya sebelah saja, di salah satu reel ya, atau di jalur positif speaker atau di negatif speaker ya. Dan jangan lupa mengecek semua resistor gate baik dari out IC IR ataupun setelahnya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini juga sudah kita cek teman-teman ya. Sudah cek semuanya, sudah bagus. Ada beberapa juga resistor yang saya ganti karena kelihatannya tidak meragukan, jadi kita ganti saja air gate-nya. Seperti itu juga termasuk transistornya, langsung kita ganti saja. Sama-sama menggunakan internal bias, jadi kita tidak perlu menggunakan bias di sini. Semuanya include pada PSU utama. Nah, jadi ini kita akan pasang ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan ukur saja ya, uji load berapa watt di sini. Biar ada variasinya pada video yang ini teman-teman ya. Dan biasanya untuk tegangan 90 volt itu ya antara 2000 sampai 2500 watt biasanya. Entah ini berapa nanti hasilnya kita lihat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah kita cek semuanya kemarin, air gate, totem pole, resistor pembatas Ersun untuk tegangan ICIR 2,2 ohm, 2,2 ohm di sini. Termasuk zener diode 12 volt itu sudah kita cek di sini sebagai pembatas arus untuk tegangan startupnya. Jangan lupa untuk RSNC ini menggunakan 0,01 ohm 5 watt, sudah saya cek juga.
Intinya kita tinggal mungkin nanti ya kita langsung saja coba ya, karena sudah kita tes kemarin. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah melakukan beberapa pemeriksaan di sini, saya tidak menjumpai adanya komponen-komponen yang mencurigakan ya. Pemeriksaan tersebut saya tidak mencabut komponen-komponen yang saya periksa. Pada totempol BD139140 ini tidak saya lepas untuk mengukurnya. Juga resistor gate air gate-nya 4,7 ohm dan 47 ohm di sini juga 22 ohm. Ya. Ini tidak melepasnya, kita langsung aja mengukurnya. Ini enggak ada yang mencurigakan. Kalau untuk pengecekan transistor sendiri, saya itu biasanya mengeceknya itu di kaki kolektor dan emitor saja ya. Jadi kalau pada kaki masing-masing kaki kolektor dan emitor itu tidak short ya, tidak ada sambungan short, saya mengasumsikannya itu berarti dia normal. Karena kebiasaan saya seperti itu. Jadi semua untuk totempolnya ini saya kira masih bagus ya. Terus untuk resistor ini juga kita periksa, jangan lupa ya. Ini adalah Ersun untuk supply bias yang ke IC 2,2 ohm ya, dia masih bagus 2,2. Kemudian pastikan IC yang kita pasang itu kondisi yang bagus atau dicek melalui IC tester. Ini kemarin sudah saya ganti menggunakan IC baru semua, termasuk penggantian diode yang bagian belakang ini semuanya saya ganti dengan More 460, dimana bawaannya tuh dia kecil seperti ini ya teman-teman. Entah berapa ini spesifikasinya, sebentar. Dan mungkin kita akan langsung saja mencobanya teman-teman. Pertama kita akan nyalakan PSU nya 90 volt teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya saya menggunakan switch on off untuk menyalurkan tegangannya. Jadi secara simpel saja. Di sini kita yang perlu kita pastikan tegangan bias ya, yang mengambil dari PSU utama itu dia ada teman-teman ya, seperti ini. Probe negatif, probe hitam ke negatif tegangan PSU. Kemudian probe ininya positifnya kita bisa cek di kaki resistor 2,2 ini. Kita nyalakan di sini. Nah, seperti itu. Kita ukur di sini dia terukur 5,9. Ini adalah IC regulatornya. IC regulasinya yang menuju ke resistor Sun. Seperti itu ya. Jadi mungkin seperti ini teman-teman ya. Kita bisa cek di sini teman-teman. Di kaki inputnya itu dia ada 7,3. Seandainya kita matikan ya, kita nyalakan lagi. Jadi di saat pertama start dia terukur 12, sekian. Kemudian berangsur turun ke 5,9 atau 6 volt. Ini saya kira tanda-tanda yang bagus, karena biasanya nanti setelah MOSFET terpasang dan amplifier bekerja, itu tegangan bias itu akan normal teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi kita akan coba saja, karena sudah tidak ada keraguan yang ditemukan di bagian komponen. Kita akan langsung memasang MOSFET teman-teman ya. Kita akan langsung memasang MOSFET-nya, mungkin tanpa HS dulu. Oke, sekarang sudah kita pasang 4 biji MOSFET ya, tipe 260 teman-teman. Mana bawaannya ini menggunakan 4332, kita ganti 260 di PSU 90 volt CT ya. Oke. Jadi yang pertama mungkin kita lakukan, kita nyalakan. Kita perhatikan di sini. Nah,
kipas menyala teman-teman ya. Ini menandakan bahwa tegangan 12 volt biasanya itu sudah normal. Jadi untuk tipe-tipe seperti ini, kalau power tidak start itu tegangan bias itu turun teman-teman ya. Jadi awal dia normal, kemudian seketika jika power tidak on start maka dia akan kembali drop. Nah, kita coba pastikan ukur. Yang pertama teman-teman pastikan bahwa suhu MOSFET tidak ada yang meriang ya. Nah seperti ini bisa kita lihat. Kita akan ukur tegangan biasnya di sini 12,2 ya, di resistor 2,2. Jadi mantap ini teman-teman ya. Kedua sisi terukur 12 volt. Nah pada input 7812 nya itu saya kira kalau sudah normal 12 volt tidak perlu diukur ya teman-teman. Ini terukur 19 volt, 19,8 volt ya. Nah ini sudah nyala teman-teman. Sekarang kita coba untuk cek DCU nya. Untuk suhu MOSFET aman sekali. Bentar. Di sini terukur berapa? Untuk DCU-nya terukur 1 mV. 1,5 mV. Bagus sekali ya. Untuk speed PWM-nya atau speednya 218 kHz teman-teman, 218 kHz. Nah jadi saya kira ini udah normal ya, normal sekali. Mungkin saran saja teman-teman, ini kalau memang pas diperbaiki untuk IC depan yang 072 ini, semuanya keduanya itu disolder langsung aja ke PCB tanpa soket ya. Itu aja. Oke, sekarang saya akan rapikan, pasang HS, kemudian mungkin nanti kita load seperti itu. Baik teman-teman, ini sudah kita pasang HS-nya. Jadi MOSFET keempatnya itu sudah kita pasang semua MOSFET-nya ya. Sudah kita rapikan. Nah, tetap menggunakan isolator yang bagus ya. Kalau isolator itu yang paling bagus saya kira yang model Mika ya. Seperti itu. Tapi ini ya bawaannya menggunakan tipe karet ya. Tidak apa-apa. Oke, mungkin langsung saja kita coba ya. Sekalian langsung sudah saya colokkan untuk pengontrol DC outputnya. Kita nyalakan SMP-nya teman-teman di 90 volt. Nah, kipasnya sudah menyala. Ya, sudah bunyi teman-teman. Saya kira ini sudah normal. Jadi untuk memastikan biasanya saya tuh akan menguji load keluaran power amplifiernya dengan kita load, sehingga bisa dipastikan bahwa power ini bisa bekerja, apakah sudah bisa bekerja dengan baik pada titik klipnya. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat sebagai acuan dan pembanding saja jika teman-teman kebetulan memperbaiki atau mungkin bekal ya, karena memiliki power tipe ini suatu ketika mungkin rusak, bisa diperbaiki sendiri ya. Saya kira untuk keterangan-keterangannya sudah jelas di depan. Kalau tidak jelas ya, masih belum jelas, berarti teman-teman mungkin sebaiknya jangan diperbaiki sendiri ya. Sebaiknya dikembalikan ke perakit yang artinya atau siapapun yang punya
kemampuan pengetahuan pada bidang power ini ya, seperti itu. Terus untuk uji loadnya ini saya videokan secara terpisah ya, biar menghemat waktu, tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang biasanya videonya itu tidak ditonton teman-teman. Jadi akan saya buatkan videonya secara terpisah habis ini insya Allah ya. Oke, power sudah selesai dan akan saya kembalikan kepada pemiliknya. Terima kasih, sampai jumpa.